Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman pejuang UM UGM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UM UGM tentang tes potensi akademik. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk lolos UM UGM tahun ini. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai yang selesai. Soal nomor 1. Dari barisan bilangan berikut, 2, 3, 4, 6, 7, 10, X, Y, 16, 21, 22. Nilai X dan Y berturut-turut adalah. Cara cepat untuk menjawab soal ini, kita harus perhatikan susunan angka-angka sebelum XY dan setelah XY. Sebelum XY, urutan angka-angkanya dari 2, 3, 4, ini selisih 1 ya, kemudian naik. Setelah XY selisihnya semakin besar, hanya ada dua angka yang selisihnya selalu konstan teman-teman. Di sini 2122, 23, 67, selisihnya 1. Maka polanya kita mulai dari 23 yang selisihnya 1 ini ya. Kemudian lompat 4 ke 6. Ini selisihnya 2, ditambah 2. Berikutnya dari 7 ke 10 selisihnya 3, ditambah 3. Maka dari X ke Y ini harus ditambah 4 teman-teman. Jadi polanya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka dari pilihan yang ada, yang selisihnya 4 adalah yang pilihan yang A tidak cocok, yang B akhirnya cocok ya. Yang C bukan, yang D bukan, yang E juga bukan. Berarti jawabannya ini yang B teman-teman, yaitu 11 dan 15. Jelas ya? Lanjut soal yang kedua. 14 per 5 dari 18 per 35 dibagi 0,9 sama dengan berapa? Nah, dalam aturan operasi bilangan teman-teman, tata jari ini artinya kali ya. Jadi kita rubah menjadi 14 per 5 kali 18 per 35 bagi 0,9. Setelah itu kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Tapi jangan 18 per 35 teman-teman ya. Kita selesaikan dulu yang 18 dibagi 0,9. 18 bagi 9 hasilnya kan 2. Berarti 18 bagi 0,9-nya 20. 14 per 5 kali 20 per 35. Kita sederhanakan 20 per 35-nya masing-masing dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 35 dibagi 5, 7. Nah, setelah itu 14 ini bisa kita bagi 7, teman-teman. Boleh berseberangan. Yang penting posisinya pembilang dan penyebut. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 kali 4, 8 ya. Berarti 8 per 5. Nah, kalau dijadikan desimal, bilangan apapun dibagi 5, berarti bilangan itu dikalikan 2, teman-teman. Di sini 8 kita kalikan 2 sama dengan 16 kan. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih tanda koma, satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya 1,6 dan jawabannya B. Lanjut soal yang ketiga. B dan C adalah titik-titik pada sebuah garis lurus AD. Jika AB sama dengan 2BC dan BC sama dengan 32CD. Berapa persenkah AD dari AC? Nah, kita buat dulu garis lurus ya. A, B, C, dan D. Kita misalkan untuk yang paling kecil di sini CD ya. CD-nya sebagai X. Maka BC-nya di sini 32CD artinya 3 per 2X. Kemudian AB-nya sama dengan 2 kali BC, berarti 2 kali 3X per 2. 2 kali 3X per 2 sama dengan 3X. Pertanyaannya berapa persenkah AD dari AC? AD-nya berarti dari sini ke sini ya, kita jumlahkan 3X tambah 3X per 2 tambah X. Jadi AD per AC sama dengan 3X tambah 3X per 2 tambah X. Dibagi AC-nya 3X tambah 3X per 2. Setelah itu karena persentase ya berarti dikali 100%. 3X tambah X 4X. Tambah 3X per 2. Samakan penyebut jadi 8 per 2 ya, tambah 3 per 2. 11X per 2. Kemudian dibagi yang ini jadi 9X per 2. Kali 100%. Disederhanakan sama dengan 11 per 9 kali 100%. Dan hasilnya 122,22%. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya C. Lanjut soal yang keempat. Suatu segitiga jika alasnya dikurangi 10% dan tingginya ditambah 10%, maka luasnya akan, oke, kita gambar dulu segitiganya. Alasnya A dan tingginya T. Maka luasnya setengah alas kali tinggi ya.
Kemudian kita buat lagi segitiga. Alasnya ini dikurangi 10%. 10% artinya 0,1 ya. A dikurangi 0,1 A. Berarti 0,9 A alasnya. Sedangkan tingginya ditambah 10%. Berarti T-nya ditambah 10% 0,1 ya. 1 tambah 0,1. Jadi 1,1 T. Sehingga luasnya kita buat L aksen sama dengan setengah kali 0,9 A kali 1,1 T. Atau setengah A kali T dan dikali 0,9 kali 1,1 sama dengan 0,99 ya. Ini artinya luasnya setelah dikurangi dan ditambah alas dan tingginya ini menjadi 0,99 kali L. 0,99 L ini artinya berkurang teman-teman ya. Dari awalnya L menjadi 0,99 L. Berarti pengurangannya 1 dikurangi 0,99 sama dengan 0,01 L. Kalau dijadikan persen, 0,01 kali 100% sama dengan 1%. Jadi berkurang 1% dan jawabannya D. Jelas ya? Lanjut soal yang kelima. Bila silinder P tingginya 6 kali silinder Q dan garis tengahnya 1/5 kali silinder Q. Perbandingan volume silinder P dibanding dengan silinder Q adalah. Diketahui rumus volume silinder sama dengan luas alas kali tinggi atau V sama dengan pi R kuadrat kali P. Berikutnya tinggi silinder P 6 kali silinder Q. Jadi TP sama dengan 6 TQ. Garis tengahnya atau diameternya DP sama dengan 1/5 kali DQ. Atau juga sama dengan jari-jarinya ya, RP sama dengan 1/5 RQ. Nah, setelah itu kita buat perbandingan volume. VP dibanding VQ sama dengan, untuk Pi kita baikan jari-jarinya kuadrat. Artinya RP per RQ kurung kuadrat dikali TP per TQ. Kemudian RP per RQ-nya 1/5 ya, 1/5 kuadrat dikali TP per TQ-nya 6 kali 6 sama dengan 1/25 kali 6 atau 6 banding 25. Jelas ya, jadi jawabannya B. Lanjut soal yang ke-6. Agen properti menawarkan 5 buah rumah dengan luas dan tipe sama. Harga kelima rumah tersebut ditentukan oleh panorama sekelilingnya. Rumah R berharga 3 kali lipat rumah Q. Oke, langsung saja. Untuk R sama dengan 3 kali Q. Harga rumah S adalah harga rumah R ditambah Q. Jadi S sama dengan R ditambah Q. R-nya 3Q. 3Q tambah Q sama dengan 4Q. Berikutnya rumah B 2 kali lebih mahal dari rumah Q. B sama dengan 2 kali Q. Berikutnya rumah T lebih murah 2 kali lipat daripada rumah S. Artinya rumah S ini lebih mahal 2 kali lipat dari rumah T. Jadi S sama dengan 2 kali T. S-nya ini kita ganti dengan 4Q. Jadi 4Q sama dengan 2T, maka T-nya 4Q per 2. Atau T sama dengan 2Q. Jadi urutannya yang paling mahal, yaitu yang paling besar ya, S 4Q. Kemudian R 3Q. P dan T masing-masing sama yaitu 2Q. Jadi urutannya bisa S, R, P atau S, R, T. Nah, dari pilihan yang ada SRP atau SRT jawabannya, nah ini yang C. Jelas ya. Lanjut soal yang ketujuh. Hubungan kata antara fotografer, kamera, model. Sebagaimana hubungan antara pengrajin dengan, tentu diketahui teman-teman, antara fotografer, kamera, dan model. Fotografer ini merupakan profesi ya. Kemudian kamera alat yang digunakan, model merupakan objek. Jadi fotografer menggunakan kamera untuk memotret model. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pengrajin. Pengrajin dari sini adalah yang cocok alat yang digunakan, apakah kayu, bambu, pahat, kursi, atau besi. Yang cocok adalah pahat teman-teman ya. Pengrajin menggunakan pahat untuk memahat kayu. Jadi pahat kayu jawabannya, yaitu C. Jelas ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes potensi akademik UM UGM. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.